Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dari SMKN 3 Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan untuk modul 1.4 mengenai budaya positif. Jurnal refleksi dwi mingguan untuk modul 1.4 ini mengenai budaya positif menggunakan model 4F, yaitu fact, pengalaman, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future yang akan dilakukan ke depannya. Sebelum menginjak kepada pembahasan refleksi dwi mingguan ini, saya jelaskan dulu mengenai model 4F. Model 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4F dapat diterjemahkan pula menjadi 4P. Yang pertama, fact atau pengalaman, hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang kedua, feelings atau perasaan, perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Yang ketiga adalah finding, yaitu pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah future, penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Pada pembahasan yang pertama, yaitu fact atau pengalaman, dalam modul 1.4 ini, saya mempelajari budaya positif dengan kegiatan yang pertama, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pengalaman, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan masih kurang tepat. Saya juga masih belum bisa menempatkan posisi kontrol saya sebagai guru dengan tepat. Selanjutnya, pengalaman yang baik yang saya alami dalam modul ini, saya mendapat banyak sekali pelajaran yang berharga, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal. Kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Hambatan atau kesulitan yang saya rasakan, teori yang saya pelajari dalam modul relatif baru, sehingga saya sedikit terhambat dalam menerapkannya dan juga mendapat pro dan kontra dari warga sekolah. Solusi dalam mengatasi masalah ini, yang pertama, saya akan berusaha lebih memahami dan menerapkan pemahaman konsep-konsep baru yang saya pelajari sehingga saya akan lebih memahaminya lagi. Kedua, melakukan pendekatan kepada warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah yang saya mulai dari kelas saya sendiri. Pembahasan kedua mengenai feelings atau perasaan yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung. Selama pembelajaran berlangsung, saya sangat merasa antusias sekali. Saya mendapatkan banyak pemahaman dan pengalaman baru. Perasaan yang lainnya yang saya rasakan selama penerapan aksi nyata, selama melaksanakan aksi nyata, saya sangat bersemangat sekali, terutama saat menerapkan keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi, juga berbagai pemahaman bersama rekan sejawat. Saya mendapatkan respon positif dari anak-anak dan juga teman sejawat dari aksi nyata yang saya lakukan, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Pembahasan ketiga mengenai finding
atau pembelajaran yang saya dapatkan. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan selama proses pembelajaran budaya positif ini. Di antaranya, bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri saya. Kemudian, hukuman dan penghargaan tidak akan mampu untuk memperbaiki kesalahan murid. Sebaliknya, akan membuat murid tersakiti. Kemudian, setiap perilaku murid memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakininya. Kemudian, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, penerapan restitusi yang baik adalah melalui tahapan segitiga restitusi. Hal baru yang saya dapatkan, yang pertama, konsep restitusi. Ternyata apa yang saya yakini selama ini keliru dan hanya merupakan ilusi semata. Selama ini saya berpikir bahwa dengan memberikan hukuman dan penghargaan akan memberikan efek jerak dan motivasi. Namun ternyata pemikiran tersebut adalah salah. Hukuman dan penghargaan sebenarnya adalah sama, akan memberikan dampak negatif bagi siswa. Pilihan terbaik adalah melaksanakan restitusi. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Selama ini saya kira kesepakatan kelas yang saya rasa sudah tepat dan lebih mengena dari tata tertib karena sudah saya susun, namun ternyata hal ini tidak demikian. Mungkin karena masih banyak kata-kata negatif dalam kesepakatan kelas sehingga anak masih merasa diatur. Keyakinan kelas membuat anak-anak lebih positif. Pembahasan yang selanjutnya adalah future atau hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu akar masalah dan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Yang kedua adalah selalu mengambil opsi restitusi dan selalu melibatkan anak dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Ketiga, mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya kepada komunitas saya agar budaya positif di sekolah segera terwujud. Dan yang terakhir, selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan untuk modul 1.4 mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan barusan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.